Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Alhamdulillah pada pagi hari kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali dalam mengikuti pembelajaran berkenaan dengan media pembelajaran interaktif pendidikan agama Islam program Pasca Sarjana Universitas Ibrahimi. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan tentang hukum nun mati atau tanwin. Sebelum itu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Ilham Akbar. Dan perkenalkan nama Bapak Hasan Basri. Di sini juga akan memperkenalkan nama teman Bapak. Baik, nama Bapak Ispandi. Nama Bapak Haryadi. Baik, hari ini kita akan menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa pemateri pada hari ini adalah Saudara Haryadi dan editor Saudara Ustadz Ilham Akbar, pemeran contoh Al Ustadz Ispandi, dan naskah PPT yang dibuat oleh Al Ustadz Hasan Basri. Pembelajaran ilmu tajwid itu kita sangat luas. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana cara membaca Al-Quran memulai dan memberhentikannya. Sehingga pada kali ini kita akan memperkenalkan, pertama kita akan mempelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Ada berapa? 4. Saat pertama itu idhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat iqlab. Apa yang dimaksud dengan idhar? Idhar itu artinya terang atau jelas. Hukum bacaan idhar itu berlaku jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idhar. Ada berapa huruf idhar itu? Ada yang tahu? Ada 6. Pertama hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Silakan kita dengarkan bersama contoh tentang bacaan idhar dari nun sukun bertemu dengan ha dan tanwin bertemu dengan ha. Berikut contoh dari bacaan hukum idhar. Nun sukun bertemu dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian tanwin dhamma bertemu dengan ha. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu tadi kita telah menyaksikan bersama tentang contoh bacaan idhar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang idgham. Idgham itu ada 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Apa arti dari idgham? Idgham itu memasukkan, sedangkan idgham bi gunnah itu adalah setiap nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tadi, ya, nun, mim, waw, dan cara membacanya itu dengan memasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya dan dibaca dengan cara mendengung. Contohnya mayyaqulu. Jadi nun mati bertemu dengan ya, didengungkan. Mayyaqulu. Setelah itu risyawatu walahum. Jadi tanwin bertemu dengan waw, maka cara membacanya itu didengung. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Adalah cara membaca Al-Quran apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan lam dan ra. Cara membacanya itu dengan tanpa didengung. Kalau tadi pertama dengan menggunakan dengung, yang kedua tanpa dengung. Contoh ghafurur rahim. Jadi nggak boleh ghafurur rahim, nggak boleh. Jadi ghafurur rahim. Min ladunka, kata nggak boleh. Min ladunka, nggak boleh. Baik, ada yang bisa mencontohkan tentang bacaan idgham bila gunnah? Ada Bapak? Ya, siapa? Rukib Bapak. Rokib, silakan. Rokib. Bagaimana contohnya idgham bila gunnah? Terserah, mau pakai bertemu dengan lam dan ra, terserah. Oh ya Bapak, baik Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ghafurur rahim. Betul Bapak? Oh ya, betul, baik. Mumtaz sekali ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ikhfa. Hukum nun mati dan tanwin yang nomor ketiga itu adalah ikhfa. Apa ikhfa itu? Adalah samar. Hukum bacaan ikhfa itu berlaku jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 15, bukan yang 28, tapi yang 15. Apa saja yang 15 itu? Ta, dal, zal, zi, sin, shin, sod, dod, wa,
fa, qaf, kaf. Jadi kalau bertemu dengan hal itu maka cara membacanya itu dengan cara sama. Tidak boleh dengan dengong atau tanpa dengong, nggak boleh. Atau bahkan dengan idhar itu nggak boleh. Cara bacanya man dzalladzi. Terus innahu kana huban kabira. Huban kabira. Jadi nggak boleh huban, nggak boleh kayak gitu. Selanjutnya kita beralih terhadap pembacaan hukum non mati tanwin yang nomor 4 itu adalah iklab. Apa iklab itu? Iklab artinya menukar atau membalikkan atau mengubah, itu iklab. Apa yang dimaksud? Itu apabila setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya adalah dengan menyuarakan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara mim. Ditukar bacaan ba, nun atau tanwin itu ditukar menjadi mim dengan merapatkan dua bibir dan mendengung. Contoh, min baqiyatin. Jadi bukan min, bukan, tapi diganti dengan mim. Tapi dengan cara merapatkan dua bibir dan mendengung. Min baqiyatin. Ya, itu contoh. Terus ada contoh yang kedua, kalla layumbadanna fil hutama. Layumbadanna fil hutama. Baik, bisa dipahami semuanya? Bisa, Bapak. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang tentang bacaan tajwid atau cara membaca Al-Quran yang lebih baik lagi. Hari ini tentang hukum nun dan tanwin. Maka selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan mengenali tentang hukum mim sukun. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Maka dari itu kami dari kelompok 5 ataupun pemateri pada pagi hari ini mengaturkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan. Dan untuk tugas hariannya, karena sudah membahas materi berkenaan nun mati dan tanwin tadi, silakan dibuka di internetnya masing-masing, di Androidnya masing-masing, yaitu di kuis dengan kode 31354. Nanti di situ sudah disiapkan soal-soal, tinggal teman-teman untuk menjawab soal tersebut. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.